Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rizky Aulia dari kelas A reguler 2019 dengan NIM 31931210002. Di sini saya ingin membuat video critical book report mengenai buku pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pengalaman kewirausahaan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Adik Sidik MPD. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jadi buku pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Muin Sibuya MPD dan Dr. Andes Dedang Mulyana MPD. Seperti ini bukunya. Jadi buku ini tuh terdapat 12 bab, di mana bab pertama itu menjelaskan tentang konsep kewirausahaan. Jadi di dalam bab ini tuh dijelaskan tentang pengertian kewirausahaan, faktor-faktor keberhasilan kegagalan usaha, ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil dan unggul, serta faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Lalu kita langsung ke bab 2 itu tentang perilaku kerja prestatif, di mana dijelaskan tentang pengertian perilaku kerja prestatif, menanamkan perilaku kerja prestatif, dan yang ketiga adalah pentingnya kerjasama prestatif. Lalu bab yang ketiga tentang semangat berwirausaha, dijelaskan tentang kreativitas dan inovatif tentang motivasi dalam sikap itu. Terus yang bab keempat itu menjelaskan tentang komitmen dalam usaha, di mana dalam bab 4 ini terdapat sub-sub bab. Yang pertama itu adalah pengertian dan faktor-faktor komitmen tinggi, lalu menerapkan perilaku tepat waktu, menerapkan perilaku tepat janji, menerapkan kepedulian terhadap mutu hasil kerja, serta menerapkan komitmen tinggi terhadap pengendalian diri. Lalu bab kelima ini menjelaskan tentang sikap mandiri. Jadi di sini ada sub-sub bab di mana isinya yaitu mengembangkan kepercayaan diri, yang kedua pengembangan sikap percaya diri pada diri sendiri, lalu pengembangan rasa percaya diri pada diri sendiri, yang keempat mengembangkan sikap kemauan diri, yang kelima adalah mengembangkan sikap kerja positif, yang keenam mengukur kemampuan dan kelakuan pribadi, serta yang terakhir adalah mengembangkan sikap positif. Lalu selanjutnya di bab 5 tentang pendirian usaha, dijelaskan tentang bagaimana sih prosedur perurusan izin usaha, lalu sistem pengelolaan keuangannya bagaimana, memilih dan menetapkan tempat usaha, terus pengelolaan fasilitas dan bahan baku produksi, lalu merekrut atau menempatkan sumber daya manusia atau tenaga kerjanya itu bagaimana, dan yang terakhir adalah mempersiapkan administrasi usahanya. Lalu yang bab ketujuh ada tentang peluang usaha. Jadi di dalam bab ini jelaskan tentang peluang dan risiko usaha, lalu faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berusaha. Yang tiga mengembangkan ide dan peluang usaha. Yang keempat yaitu menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan. Yang kelima memetakan peluang usaha, dan yang keenam adalah pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Bab yang ke-8 ini adalah resiko dalam usaha. Jadi di dalam bab ini dijelaskan tentang mengelola keuangan, menganalisis potensi pasar, terus memasarkan produksi atau jasa. Yang keempat menganalisis pelanggan. Yang kelima menganalisis pesaing, lalu mengelola proses produksi, mengelola administrasi kantor, dan pengenalan analisis SWOT. Yang kesembilan adalah selanjutnya aspek-aspek tentang perencanaan usaha, dijelaskan bagaimana sih tujuan dan sasaran dalam berwirausaha, bentuk-bentuk badan usahanya, struktur organisasinya, produk dan jasa, pengelolaan persediaannya, lalu proses produksinya bagaimana, penyimpanan produk, lalu perizinan usahanya, surat menyurat, dan pencatatan transaksi keuangannya, serta pajak pribadi dan pajak usahanya. Lalu bab yang ke-9 tentang proposal usaha. Lalu di sini tuh dijelaskan tentang prospek usaha dan bagaimana sistematika penulisan atau penyusunan proposal usahanya, serta membuat proposal usahanya kayak gitu. Lalu bab yang ke-9 ada usaha kecil. Itu bab ke-10 tadi, sekarang bab ke-11 ada bab tentang usaha kecil, yaitu tentang ada definisi usaha kecil atau UMKM,
atau usaha kecil dan menengah, serta penerapan dan fungsi manajemennya. Selanjutnya ada perencanaan usaha dan penyusunan dan pemanfaatan perencanaan usaha. Lalu bab yang terakhir ada tentang mengevaluasi hasil usaha. Di dalam bab ini dijelaskan tentang rasio keuangan, teknik menyusun laporan dan pengembangan kegiatan usaha. Jadi buku ini sangat baik ya menurut saya untuk berwirausaha. Kenapa saya bilang begitu? Karena buku ini menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur dalam berwirausaha, seperti dari awalnya tadi adalah membuka prospek peluang kerjanya, terus memilih usaha apa yang ingin dibuat gitu, lalu mencari bahan-bahan baku, serta kemana saja kita akan dipasarkan barangnya, seperti itu. Dijelaskan juga tentang pembuatan proposal usahanya gitu. Jadi kelebihan dan kekurangan dalam buku ini yaitu dan kelebihan itu materi yang dicakup itu cukup luas dalam menjelaskan tentang peluang kewirausahaan ini dan bagaimana pemanfaatannya. Lalu kalau kekurangannya adalah kurangnya terdapat gambar-gambar yang menjelaskan gitu tentang makna dari suatu paragraf, lalu tidak adanya kesimpulan dari setiap bab. Seperti itu pemaparan dari saya tentang critical book report dari buku Pengantar Kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.